Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang komposisi fungsi. Agar kalian memahami materi komposisi fungsi ini, tolong disimak penjelasan Ibu ya. Ya, perhatikan. Komposisi fungsi. Penggabungan operasi dua fungsi atau lebih secara berurutan akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Penggabungan tersebut disebut dengan komposisi fungsi. Perhatikan gambar di bawah ini. Misalkan ya, Ibu punya fungsi fx. Fungsi fx-nya Ibu misalkan dengan gambar roti nih. Fungsi gx, Ibu misalkan dengan telur ya, dengan telur. Nah, fungsi komposisi itu, misalkan fungsi komposisi fgx. Jadi, gx disubstitusi ke fungsi f. Nah, makanya kan gx ya yang disubstitusikan ke fungsi f. Maka gx-nya yang di dalam nih. Nah, jadi telurnya yang masuk ke dalam roti. Kalau GFX, berarti Fx yang disubstitusi ke fungsi G. Nah, berarti Fx yang di dalam fungsi G. Makanya Fx rotinya ada di dalam telur. Gitu. Ngerti nggak dari gambar ini ya? Jadi, nanti ada yang bedain Fgx, itu fungsi komposisi ya. Berarti F OG ini kalau GFX berarti GOF. Berarti kalau FGX, GX yang disubstitusi ke fungsi F. Kalau GFX, fungsi FX itu substitusi ke fungsi G. Baik, kalian perhatikan definisi dari fungsi komposisi. Jadi, ada himpunan A, anggotanya X. Ada himpunan B, anggotanya Y. Ada himpunan C, anggotanya Z. Dari fungsi A ke fungsi B, dari himpunan A ke himpunan B, itu fungsinya F. Dari himpunan B ke himpunan C, itu fungsinya G. Nah, jadi X anggota himpunan A dipetakan oleh fungsi F ke Y anggota himpunan B. Itu ditulis fungsi F dari X ke Y. Atau Y sama dengan Fx. Selanjutnya, Y anggota himpunan B. Dipetakan oleh fungsi G ke Z anggota C. Nah, ditulis G, Y ke Z. Atau Z sama dengan GY. Atau Z sama dengan G. Nah, Y yang ini kamu ganti dengan yang tadi pertama apa? Y itu Fx. Nah, jadi Z itu GFX. Nah, jadi dari fungsi dari himpunan A yang anggotanya X, terus kamu fungsikan terus sampai ke Z, anggota himpunan C, itu bisa kamu tulis GFX. Nah, perhatikan lagi definisinya. Nah, jadi kan ini kan, jadi dari fungsi dari himpunan A yang anggotanya X, nah terus difungsikan lagi ke Z, anggota himpunan C. Nah, itu ditulis GOF atau G komposisi F. Ya, maka fungsi yang memetakan X anggota A ke Z anggota himpunan C adalah komposisi fungsi F dan G. Ditulis GOFX. Misalnya gini ya, GOFX sama dengan GFX. Ya. Ingat ya, GFX. Ya, untuk lebih pahamnya, coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Contoh soal yang pertama.
ada fungsi F dari himpunan A ke himpunan B, dan fungsi G dari himpunan B ke himpunan C. Didefinisikan seperti gambar berikut ini. Nah, ini ya. Jadi himpunan A-nya itu anggotanya A sama B. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3. Himpunan C anggotanya P sama Q. Dari himpunan A ke himpunan B itu dinamakan dengan fungsi F. Dari himpunan B ke himpunan J itu ada fungsi G. Nah, coba kamu tentukan GOFA dan GOFB. Coba perhatikan. Ya, kita jawab. Yang pertama, GOFA. Nah, dari GOF, berarti kamu dari FA. Nah, kan diminta FA kan? FA berarti fungsi A yang memetakan anggot A, itu hasilnya apa? Hasilnya 1. Jadi FA sama dengan 1. Dan dilanjutkan lagi dari B ini ke C kan? Dengan fungsinya fungsi G, berarti G1. Nah, dari G1 itu hasilnya ke Q. Nah, jadi GOFA atau sama dengan GFA atau sama dengan G1. Nah, kenapa? Karena FA ini hasilnya 1 kan di sini. Nah, jadi G1 sama dengan Q. Nah, hasilnya. Jadi GOFA itu sama dengan Q hasilnya. Ya, paham ya? Jadi dilanjutin lagi komposisi. Sekarang yang keduanya GOFB. Sama dari FB. Dari fungsi F yang memetakan B itu hasilnya apa? 3. Jadi FB sama dengan 3. Dan nah dari B ini fungsinya fungsi G dilanjutkan lagi dah hasilnya 3. Dia kemana? Hasilnya P. Nah, G3 sama dengan P. Jadi GOFB, ini ada B-nya ya, kurang, sama dengan GFB sama dengan G3. Nah, FB-nya yang 3, tadi 3 kan hasilnya. Nah, diperoleh hasilnya P. Jadi G yang memetakan FB itu kan 3. 3 memetakan lagi, hasilnya P. Ya, paham ya? Namanya fungsi komposisi. Jadi penggabungan dua fungsi. Ya, sekarang perhatikan contoh soal nomor 2. Diketahui fx 3x dikurang 5 dan gx x tambah 2. Tentukan A f o g x dan yang B g o f x. Jadi kita selesaikan. Yang pertama f o g x. Nah, kita tulis sama dengan fgx. Nah, ini Bunda bilang kalau fgx artinya fungsi gx disubstitusi ke fungsi f. Jadi f, gx-nya kamu substitusi dulu, x tambah 2. X tambah 2. Nah, jadi x yang ada di fungsi f kamu ganti dengan x tambah 2. Kan fx-nya itu 3x dikurang 5. Ya kan? Nah, jadi X ini, yang 3X, X ini kamu ganti dengan yang di dalam kurung. Diganti dengan X tambah 2. Jadi 3, nah ini dianggapnya X kan yang di dalam kurung. Jadi 3, X tambah 2 dikurang 5. Nah, tinggal dikalikan, 3 kali X, 3X. 3 kali 2, 6 dikurang 5. Jadi 3X tambah 6 dikurang 5. Diselesaikan lagi. Diperoleh hasilnya 3x tambah 1. Sama aja kayak yang kemarin ya, yang fungsi yang kemarin udah kalian kerjakan. Sekarang lanjut ke yang ke B, G, O, F, X. Berarti G, F, X. G, F, X. Berarti G, F, X-nya 3x dikurang 5. Nah, G-nya apa? X tambah 2. Berarti yang X ini nih, kamu ganti dengan yang di dalam kurung. Nah, berarti X-nya yang di dalam kurung. Berarti 3X dikurang 5. X-nya ditambah 2.
Jadi diperoleh hasilnya 3x min 5 tambah 2 min 3. Gimana? Paham nggak? Paham ya? Semoga kalian bisa. Lanjut ke soal contoh nomor 3. Diketahui fungsi fx, x kuadrat tambah 1, dan gx, 2x dikurang 3. Tentukan fOGX dan GOFX. Ya, fOGX. Berarti tadi apa? FGX. FGX-nya apa? Substitusi dulu 2x dikurang 3. X yang ada di fungsi F, kamu ganti dengan 2x dikurang 3. Nah, X-nya kan ini kan, X kuadrat. Berarti yang ini X-nya dikuadratkan. Jadi 2x dikurang 3. Kuadrat tambah 1. Ini kamu kuadratkan. 2x dikuadratkan 4x kuadrat. Gimana? Berarti ini kan 2 dikali 2x dikali negatif 3. Diperoleh negatif 12x. Negatif 3 dikuadratkan 9 ditambah 1. Sehingga diperoleh hasilnya 4x kuadrat dikurang 12x ditambah 10. Ingat ya. Jadi yang di dalam kurung ini kamu ganti x-nya gitu. Misalnya f 2x min 3, kamu lihat lagi x fx kan fx itu x kuadrat tambah 1. Nah, berarti yang x ini kamu ganti dengan yang dalam kurung seperti itu ya. Yang ke B, yang B GOFX berarti GFX. Fungsi fx disubstitusi ke G. GFX-nya x kuadrat tambah 1. X yang ada di fungsi G, kamu ini yang dalam kurung ini. Kan X-nya kan ini kan, yang ini aja nih, 2X min 3, berarti 2, X-nya diganti dalam kurung. X kuadrat tambah 1, dikurang 3, dikalikan 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat. 2 kali 1, 2, dikurang 3. Jadi diperoleh hasilnya 2X kuadrat dikurang 1. Gimana penjelasan Ibu? Semoga dapat dipahami ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Jika ada yang kurang mengerti, kurang paham, bisa ditanyakan ke Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.